Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan menyelami Standar Nasional Indonesia yang baru ya, SNI 9294-2024. Ini tentang perencanaan dan pemasangan tangki biofilter buat ngolah air limbah domestik. Sumbernya dari dokumen SNI-nya langsung sama materi dari Pak Ahmad Soleh Setiawan di ITB. Betul. Standar ini relevan sekali ya. Apalagi kalau kita lihat target SDGs 2030 soal akses sanitasi aman sama upaya kita mengurangi pencemaran air. Nah, tangki biofilter ini jadi salah satu teknologi yang cukup diandalkan sekarang. Oke, jadi misi kita hari ini, yuk kita bongkar bareng-bareng inti standar ini buat Anda. Apa sih sebenarnya tangki biofilter itu, terus poin penting syaratnya apa aja, sama gambaran perencanaan dan pasangnya gimana, kita coba gali ya. Sip. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Prinsip kerja biofilter ini gimana sih sebenarnya? Kok bisa dia ngolah limbah gitu? Intinya gini, ini kan pengolahan air limbah domestik ya. Bisa black water dari kakus, grey water, atau campuran keduanya. Limbah ini dialirkan ke dalam tangki. Di dalam tangki itu ada media, tempat mikroorganisme tumbuh. Kayak rumahnya gitulah. Nah, mikroorganisme ini yang bekerja. Dia menguraikan polutan organik di limbah. Prosesnya bisa macam-macam. Ada yang tanpa oksigen, itu anaerob. Oh, anaerob itu tanpa oksigen. Iya, atau bisa juga pakai oksigen, aerobik. Atau ya kadang kombinasi keduanya, gitu. Jadi kayak rumah susun gitu ya buat bakteri baik yang makanin limbah. Haha, menarik. Wujud tangkinya sendiri biasanya gimana tuh? Haha, iya, analogi yang pas itu. Rumah susun mikroba. Tangkinya sih macam-macam ya ukurannya. Ada buat skala satu rumah, ada juga yang buat komunal atau satu kawasan. Bahannya juga standar nyebutin bisa dari FRP, tahu kan? Fiberglass Reinforced Plastic. Bisa juga PE, polietilena, atau baja. Yang pasti harus tahan karat ya. Oke, jadi intinya ngandelin mikroba ya. Tapi kan nggak mungkin cuma pasang tangki aja, pasti ada syarat-syaratnya dong. Apa aja nih syarat utama yang harus dipenuhi kalau mau pakai biofilter sesuai SNI nih? Ada beberapa syarat umum sih, kayak ya jelas harus ada lahan, terus pasokan air, listrik juga kadang perlu kalau sistemnya pakai pompa atau aerator. Tapi yang paling krusial nih, tangkinya itu wajib kedap air, biar limbahnya nggak bocor kemana-mana. Terus tahan korosi. Dan yang paling penting, air hasil olahannya, effluent namanya, itu harus memenuhi baku mutu lingkungan. Baru boleh dibuang atau diresapkan. Itu yang umum ya. Kalau lebih teknis, soal tangkinya sendiri atau komponen di dalamnya diatur juga. Oh jelas, diatur. Standar ini cukup detil loh. Mulai dari sifat mekanis bahan tangkinya, mau itu FRP, P, atau baja, terus kelengkapannya apa aja, minimal harus ada pipa inlet, outlet, terus lubang kontrol atau manhole, media biofilternya itu sendiri, sampai perlu nggaknya stiffener, pengaku gitu, buat kekuatan tangki, itu juga disebutin. Nah, ini dia nih, soal media biofilter tadi. Si rumah susun mikroba itu, pasti ada syarat khususnya dong biar mikrobanya betah, kerjanya bagus. Tepat sekali. Ini penting banget. Medianya itu harus tahan bahan kimia dari limbah. Ringan tapi yang nggak gampang rapuh. Terus permukaannya kasar, biar si mikroba gampang nempel. Kriteria utamanya nih, luas permukaan spesifiknya minimal 90 meter persegi meter kubik. Bayangin deh, 1 meter kubik media, luas permukaannya bisa lebih dari separuh lapangan badminton. Wow, gede banget ya. Iya, biar area tumbuh mikrobanya banyak. Terus porositasnya juga diatur, antara 70–98%, biar airnya ngalir lancar, nggak gampang mampet. Luar biasa ya detailnya. Biar apartemen bakteri ini optimal kerjanya. Nah, terus perencanaannya gimana? Kayaknya rumit ya ngitung-ngitungnya. Ya, nggak bisa asal pasang memang. Perencanaannya mulai dari ngitung dulu. Berapa banyak sih air limbah yang dihasilkan? Itu lihat dari jumlah orang atau tipe bangunannya. Terus kualitas air limbahnya kayak gimana? Dari data itu, baru kita tentuin desain kompartemen di dalam tangkinya. Biasanya ada buat pengendapan awal, terus proses biofilter intinya, pengendapan akhir, baru deh disinfeksi. Nah, ngitung dimensinya itu pakai kriteria desain kayak waktu detensi, berapa lama air diam di tangki, sama beban organik, seberapa banyak makanan buat bakteri. Tapi tenang, di SNI ini ada contoh perhitungannya kok di lampiran.
Wah, jadi nggak bisa kira-kira ya, harus dihitung bener volume sama beban limbahnya. Kalau salah hitung, ya bisa nggak efektif ya sistemnya. Betul. Terus kalau pemasangannya sendiri, ada tips penting nggak dari standar ini? Biar nggak salah pasang gitu. Ada panduan langkah-langkahnya juga, mulai dari siapin lahannya, terus bikin dudukan atau pondasi biar tangkinya stabil, baru deh tangki kosongnya ditaruh, disambungin pipa-pipanya. Ada satu yang, penting nih pas nimbun tangkinya. Jadi, ngisi air ke dalam tangki sama nimbun tanah di sisi luarnya itu harus barengan, bertahap, misalnya per seperempat tinggi gitu. Oh, biar seimbang tekanannya ya. Iya, biar tangkinya nggak penyok atau malah ngapung pas tanahnya basah. Terakhir, ya pasti harus dicek ada bocor atau enggak. Oke, jadi setelah diolah di biofilter, airnya udah aman tuh? Atau masih perlu diapain lagi? Masih ada satu langkah lagi yang penting. Disinfeksi. Proses biofilter itu bagus buat ngurai bahan organik, tapi belum tentu semua kuman penyakit atau patogennya mati. Makanya perlu unit disinfeksi. Nah, SNI ini nyebutin 3 metode utama. Apa aja tuh metodenya? Ada klorinasi, ini pakai klorin ya, bisa cair, padat, gas. Terus ada ultraviolet atau UV, ini pakai radiasi sinar UV, sama ozonasi, ini pakai gas ozon. Masing-masing punya cara kerja sama syaratnya biar efektif. Misalnya, airnya nggak boleh terlalu keruh. Batas kekeruhannya, TSS-nya, beda-beda tipis antar metode. pH-nya juga rata-rata minta di rentang netral, 6-9. Terus milihnya gimana? Ada pertimbangan khusus? Ya tergantung kualitas air hasil olahan biofilternya gimana, sama target kita mau seberapa bersih dari kuman. Klorin itu umum, tapi dosisnya harus pas. UV itu bersih, nggak nambah kimia, tapi ya lampunya ada umurnya. Ozon itu kuat banget, tapi perlu alat tambahan kayak generator ozon. Jadi pilihan metodenya disesuaikan sama kondisi dan targetnya ya. Masuk akal sih? Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, SNI 9294-2024 ini kayak buku panduan lengkap lah ya buat tangki biofilter. Dari cara kerjanya, syarat bahan, media rumah bakterinya tadi, terus kriteria desainnya, cara pasangnya, sampai pilihan buat bunuh kuman di akhir. Tujuannya jelas ya, biar pengolahan limbah domestik kita makin bener dan aman buat lingkungan. Tepat sekali. Standar ini jadi dasar teknis yang bagus banget. Tapi, ada satu hal nih yang menarik buat Anda pikirkan lebih jauh. Setelah tangki terpasang sesuai standar, gimana caranya kita memastikan operasi sama perawatannya dalam jangka panjang itu benar-benar jalan? Apalagi kalau skalanya komunal kan? Dan gimana kita nyimbangin antara, ya canggihnya teknologi ini dengan kemudahan perawatan sama biaya operasionalnya di lapangan? Biar solusi ini benar-benar berkelanjutan kita. Nah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan bareng-bareng. Semoga obrolan kita kali ini kasih Anda pemahaman inti yang berguna ya tentang standar tangki biofilter SNI 9294.2024 ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.